Materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMK bersama saya dan di Sehabudin, salah satu guru di SMK Plus Pagelaran. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, kata iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai atau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam kesempurnaannya. Kesempurnaannya tersebut diyakini dalam hati dan ikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang soleh. Bukti adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunduk, patuh dan taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan segenap kerelaan yang didasari dengan niat yang baik atau husnul niyah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tawallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan alam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pengertian Asma'ul Husna. Asma'ul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asma'ul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lain untuk mengenal Allah adalah dengan menyebut dan memahami nama-namanya yang baik serta sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama itulah manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan.
Muqatil berkata mengenai sebab nuzul ayat ini. Sesungguhnya seorang lelaki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali pertama, kemudian diikuti dengan lafaz Ar-Rahman pada kali kedua. Maka berkatalah Abu Jahal, bukankah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyembah Tuhan yang esa? Jadi mengapakah pemuda ini menyeru Allah dengan dua nama? Lalu turunlah ayat ini untuk menempelek Abu Jahal dengan menegaskan bahwa nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna adalah milik mutlak Allah yang Maha Esa dan bukannya milik selain daripadanya. Surat Al-A'raf ayat 180 ini menyerukan kepada kita bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman illa wahidan man ahsoha daulal jannah innahu witrun yuhibul witro. Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga, sesungguhnya dia itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Jelas ya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang hafal Asmaul Husna yang 99 itu akan masuk surga. Apalagi menganalisisnya, apalagi mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Makna Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala jika miskin dalam harta. Karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang bertahta atau yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena telah memiliki sifat dermawan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya. Karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Makna al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amin, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas, dan sebagainya. Wakil. Kata wakil mengandung arti maha mewakili atau maha pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekokohan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki, rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak apa-apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Makna al-jami.
Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Makna al-akhir. Makna al-akhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha akhir, sehingga tak ada sesuatu apapun itu yang ada setelah Allah. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal, yang maha awal dan yang maha akhir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadi, tidak berkesudahan, sehingga ia disebut yang paling akhir, bukan berakhir atau fana seperti ciptaannya. Nah, al-adl. Al-adl artinya adalah maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Al-adl berasal dari kata a'dala yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.